Perasaan kalian yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali yang kami hormati Bapak Ustaz yang sudah berhadir di tengah-tengah kita, kemudian ibu-ibu para jamaah Majelis Taklim Uswatun Hasanah yang kami sayangi. Terlebih-lebih marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salam keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya dengan memperbanyak sholawat di akhir nanti kita berdoa umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini alhamdulillah kita giliran lagi pengajian ya ibu-ibu. Semoga kiranya apa-apa yang disampaikan Bapak nantinya dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Dan tentunya doa dan harapan kita semoga Allah memberikan karunia pemahaman kepada kita. Semoga juga dengan pemahaman itu bertambah pula lah ilmu pengetahuan kita tentunya. Dan dengan ilmu pengetahuan itu tentunya kita menjadi manusia yang selalu beramal dengan menggunakan ilmu dan keberkahan pula lah dalam kehidupan kita tentunya. Dan tentunya juga harapan kita semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita terapkan dari kehidupan kita dalam ibadah kita sehari-hari. Barangkali sebagai mukadimah hanya kami cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah ataupun pelajaran ini. Pasang niat kita, niat menuntut ilmu, dan mari kita awali dengan pertemuan kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para ibunda semuanya? Semoga setelah kita sampai pada bulan Muharram ini segala hajat, tujuan maksud kita Allah Ta'ala permudah. Tahun lalu 1443, ini 1444. Mudah-mudahan di tahun 1444 apa yang selama hari ini kita maksudkan, kita tuju, Allah permudah. Yang tadi cerita mik pelunas hutang, mudah-mudahan hutangnya lunas. Yang punya hajat apapun semoga Allah permudah insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil jahli waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Kita pasang niat untuk belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan. Liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah. Wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya penyusun kitab Furu'ul Masail tentang seorang jikalau ia salat berdiri
dapat membaca suratul Fatihah saja dan lemah ia daripada membaca suratnya, maka hendaklah dia salat berdiri saja serta membaca Fatihah. Apa-apa maknanya? Maka dijawab, maknanya bahwasanya hendaklah dia baca Fatihah berdiri, kemudian jikalau tiada boleh membaca dalam berdiri, hendaklah dia duduk karena membaca suratnya. Jadi begini, Fatihah kan adalah rukun. Rukun 13 pertama itu niat. Segala sesuatu dimulai dengan niat. Malam tadi kami membahas masalah niat dan menjawab itu agak lama. Dalam ibadah itu wajib niat. Ya, dalam ibadah itu wajib niat. Kalau perkara yang lain, yang mubah, tidak perlu niat. Kayak makan minum, kecuali makan minumnya untuk ibadah. Contoh, aku ya Allah minum ini supaya kuat badanku. Kayak buka puasa, itu baik niat. Supaya tambah double pahalanya. Bukanya dia dapat pahala, niat dia untuk ibadah, untuk sholat maghrib kah, atau untuk tarawih kah, itu juga dapat pahala. Dan dia juga lepas hajat. Kadang-kala kan kita kalau minum biasa-biasa haus dan sebagainya kan gak pala niat. Niat itu kan kerja hati, barengan dengan berbuatnya. Ada juga niat itu tak bareng dengan berbuatnya. Kayak puasa. Puasa niatnya malam, tapi puasanya siang. Begitu. Tapi kalau sholat, ketika angkat takbir, di situ pasang niat. Yang dimaksud takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya itu sendiri adalah sunat. Kalau tidak diangkat, tidak batal sholat. Tetapi dalam kitab Sabilul Muhtadin, orang yang sengaja meninggalkan sunat hayat, artinya kayak mengangkat tangan itu, maka ibarat kalau badan tak berbulu. Rambutnya nggak ada, alisnya nggak ada. Orangnya tetap hidup, tapi kurang lagak. Kurang. Kalau bulu itu pas tempatnya jadi lagak. Ya. Kalau bulunya letaknya tak sesuai, jadi jelek. Ya kan? Kena sorot itu. Oh diam. Oh biasanya. Oh iya. Agak jaim. Iya. Menghayati. Masya Allah. Iya, bingung. Iya. Oh digeser nanti. Oh iya. Jadi salat itu kalau kita cerita masalah sifatnya yang lalu ada dua macam. Ada sifatnya itu fardu, ada yang sifatnya sunat. Fardu itu wajib lah. Yang fardu itu syarat dan rukun. Syarat itu seperti roh dan rukun itu seperti kepala. Kalau orang tak ada kepala otomatis mati, salatnya nggak sah. Begitu juga manusia karena nggak ada kepala. Syarat itu roh, walaupun badannya bagus nggak ada rohnya juga nggak hidup. Dan sunatnya, tadi kan ada fardu atau wajib, sunatnya itu ada dua, hayat dan abaat. Hayat atau muakkad. Kalau hayat itu kayak baca doa iftitah, kalau abaat atau muakkad itu kayak kunut, kayak tahiyat pertama. Itu tetap hidup manusia kalau tak ada tangan kaki. Ibarat kalau orang tak kunut, tak ada tangan kaki, tapi susah beraktivitas. Makanya dianjurkan sekali kalau orang tinggal yang namanya tahiyat pertama, sujud sahwi. Sujud menyatakan diri itu lupa. Orang tahu sudah lupa tak sujud sahwi, sholat tetap sah. Tapi setan tertawa menengok dia. Kenapa? Setan itu ketika kita lupa lalu kita sujud sahwi, dia rasanya dongkol. Sudah berhasil dia lupakan manusia itu di dalam sholat, tapi toh ada pula sebagai penawarnya, yakni sujud sahwi. Jadi orang yang tak mau sujud sahwi, maka dia mengasih kesempatan setan untuk berbahagia. Dengan perbuatan dia berhasil menteledorkan anak Adam ini. Begitu. Udah, jadi kalau ada orang lemah, dia bisa lemah dalam membaca Fatihah kayak orang baru masuk Islam. Maka dia bacanya maknanya, arti Fatihah itu saja. Boleh kalau dia lemah. Dia taunya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau membaca Fatihah itu kan hurufnya harus pas itu.
huruf ba-nya kayak mana, sin-nya kayak mana, mim-nya kayak mana. Jangan nun dibaca mim. Ihdinas siratal mustaqim. Dibacanya mustaqim katanya. Nunnya jadi, mimnya jadi nun. Memang di dalam ujung Fatihah itu kan ada mim, ada juga nun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alamim. Jangan. Kadangkala kan ada lisan ini terbiasa membawa langgam ngomong sehari-hari. Dibacanya ngalamin katanya. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ada orang dulu kayak gitu. Saya dulu kalau di Baja 4 Medan itu, masjid yang dekat rumah tempat abang sepupu itu, sering sholat itu situ. Jadi bapak itu namanya orang tua. Langgam ngomongnya Jawa, Tulen di situ. Jadi ketika dia ngomong baca Fatihah gitu. Alhamdulillahi rabbil ngalamin gitu ya. Masalahnya kalau kita maju ke depan, kita masih muda, orang pendatang nggak mungkin. Nanti kalau diingatkan, bapak, karena udah lisan dia kayak gitu. Tapi dia yang rajin ngurus masjid itu. Dia yang buka, dia yang tutup, dia yang nyapu gitu. Ini kan namanya kekurangan. Sama juga dengan orang baru masuk Islam. Jadi dia hurufnya nggak pas-pas kali. Bacalah dengan kurang itu. Sama kita nih. Nggak masuk Islam aja. Kadangkala dia sudah lama Islam. Tapi karena nggak tahu sholat. Atau udah lama nggak sholat. Akhirnya bacanya itu bisa salah-salah. Kuncinya itu tuh di rukun itu. Rukun kalau selamat luar biasa. Kalau rukun tak selamat maka sholat batal. Batal kan yang lalu sudah saya bilang kan niat. Habis itu berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu duduk. Kalau nggak mampu duduk baring. Kalau nggak mampu baring isyarah. Ya, isyarah gerak. Pakai tangan kah? Nggak mampu anggota gerak hati. Pelupuk mata kah bisa juga isyarah termasuk itu. Niat berdiri takbiratul ihram. Allahu Akbar. Fatihah. Ruku. Iktidal. Sujud, duduk di antara sujud terakhir, ya, tahiyat akhir, salawat kepada Nabi, salam, baru tertib, kan 13. Semua itu 13, itu saja. Wajib kita, saya sebut itu ngulang kaji, wajib kita ketahui. Karena di dalam beberapa kitab, sholat seseorang itu tidak akan sah kalau tidak tahu rukunnya. Minimal secara global dia sudah tahu seperti itu. Udah itu lagi dikatakan di sini, maka maknanya bahwasanya hendaklah dibaca Fatihah berdiri, kemudian jikalau tidak mampu dia. Jadi sholat itu, kalau ada orang yang ibaratnya kena rematik kah, penyakit tua, atau susah lama berdiri, dia upayakan semampu mungkin dalam Fatihah itu dia berdiri membacanya. Kalau tidak mampu dia duduk, turun. Boleh gitu. Jadi pada rakaat pertama dia berdiri. Dipaksa-paksakannya, tapi ukuran tidak mendatangkan bahaya mudarat sama dirinya. Lalu dia baca Fatihah. Rupanya di perkataan ihdinas siratal mustaqim udah lemah kakinya. Lalu dia duduk, boleh. Pada rakaat kedua nanti gitu juga. Karena begini, dalam perkara ibadah, apatah lagi salat, kadang menggunakan tenaga fisik. Badan ini tambah lama, tambah lemah. Karena kelemahan badan itu akhirnya Allah Ta'ala kasih kemudahan di dalam pelaksanaannya. Udah itu lagi ditanya begini. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada seorang yang keluar daripada tempat mandi dengan air panas, maka hasil baginya oyong kepalanya, maka tidak kuasa atas berdiri. Maka adakah harus ia sholat duduk atau ia sabar? Yang waktu taklim malam tadi cerita, Rasulullah SAW itu mendoakan sahabat ada kena penyakit. Jadi gini. Ada orang kena penyakit, dia datang sama Rasul. Ya Rasul, doakan aku. Doakan aku. Jadi Rasul katakan, kalau masalah doa gampang gitu. Doakan aja. Tapi Rasul tawarkan kepada kamu dua. Pertama, kalau kamu sabar dengan sakit, kamu akan dapat surga, jamin surga. Tapi kalau kamu minta doakan, kudoakan. Semoga engkau sembuh. Jadi dipilihnya apa? Bersabar. Karena jaminan dapat surga. Sabarnya termasuk berobat. Makanya jangan sempat berobat, itu sesuatu yang haram. Karena kalau kita sabar dengan penyakit tadi, karena
Sebetulnya berobat pun tidak ada jaminan sembuh, tak ada. Sabar dia. Makanya sebetulnya orang-orang dulu tuh cerdasnya gini. Sebetulnya ada yang menarik kepada unsur syirik jadinya. Begini. Datangi orang pintar. Ya. Ini kamu nih perlu melihara ayam. Pelihara ayam. Ayam secara logika berapa bulan dia baru bisa dimakan. Kan cari ayam nih. Sakitnya kan udah kadung sembuh. Ya. Orang katakan 6 bulan, 7 bulan, dia makan ayam, dia melihara ayam. Ya kan udah sempat sembuh karena batasan waktu. Kalau sampai melihara ayam juga nggak sembuh, berarti sakitnya udah sampai mau menahun. Rupanya orang-orang dulu tuh nyuruh melihara ayam tuh supaya pikiran dia teralih ke ayam tadi. Tak ada sebetulnya unsur syirik. Sebetulnya pada dasarnya nggak ada unsur syirik. Supaya pikiran seorang itu lari kepada yang dipeliharanya itu. Sama dulu kalau orang kadang kalau kebelet gitu, mau kencing kah, pipis, atau buang air besar, kadang kan gantungi batu atau ngikati tangan kalau udah nggak. Karena pikiran kita kan teralih ke situ. Nah, bukan syirik, enggak. Manusia ini kalau ada alihannya, dia nggak ke situ pikirnya. Sama dengan kalau rajin ngaji. Di rumah kan ada masalah nih. Rajin ngaji, lagi ngaji itu dengan ustadz. Jadi masalahnya nggak pikirnya dulu. Kalau di rumah mikir, alangkah susahnya akulah makhluk yang paling teraniaya di dunia ini. Tapi kalau ngaji kan nengok dia, orang kayak gitu. Tengoknya jilbab kawan tuh baru, pikiran dia teralih ke jilbab itu. Hah? Oh, tambah pusing. Oh, tambah pusing. Ya. Oh, pingin jilbab baru. Iya, bandingin. Iya, pusing yang di rumah karena suami nggak pulang-pulang, sama jilbab baru mana lebih pusing? Iya, oh pas. Oh iya. Iya, ini suaminya nggak pulang-pulang, setorannya lancar. Nah, jadi yang dipusingannya cuma jilbab, tinggal beli aja. Kan gitu. Daripada mikirin suami. Kakanda, engkau lagi apa di sana? Gitu. Umpama gitu. Jadi pikirnya ke situ. Jadi semua itu adalah ibarat kalau dunia ini bahasanya cuman bagaimana menyibukkan diri dengan yang baik-baik sampai waktu yang ditentukan. Udah sampai masanya kita dipanggil. Cuman dunia ini bukanlah tempat balasan. Jadi kalau susah di dunia ini bukanlah akhir. Namanya disebut akhirat di sana. Di sanalah kebahagiaan yang dan abadi dan kesusahan yang abadi juga kalau sempat masuk neraka terus-menerus. Ya, maka bermohon kepada Allah Taala diberikan kita keselamatan. Dah, kita lanjut. Jadi bagi orang yang oyong dia setelah mandi, apakah dia itu sholatnya berdiri atau duduk? Di sini dikatakan apa dia sabar? Maka dijawab haruslah baginya bahwasanya ia sholat pada ketika itu ia duduk. Jadi kalau dia berdiri akan mendatangkan bahaya. Kadang-kala kan darah rendah, ya. Darah rendah oyong dia, darah tinggi ngamuk-ngamuk dia, mau pula stroke, mau pula panas, apa namanya itu sakit jantung. Kita ini suruh normal ini. Rupanya lebih kepada pikirannya. Semua yang disebut tuh darah rendah, darah tinggi itu lebih kepada pikiran. Kalau perkara makan ya orang tuh, maaf ya saya cerita. Orang gila tuh makannya aneh tuh. Iya, ngerok sampah. Nggak ada kita tengok. Ya, yang covidnya, yang terjepitnya, yang apalah nggak ada. Santai aja di jalan di dunia ini. Karena udah otaknya itu udah nggak ada beban lagi. Kosong terus. Gitu. Namanya orang gila. Gitu. Nah, kita ini yang memaksakan dunia ini mau kita genggam, akhirnya stres. Stres. Iya. Ya coba pikir. Kalau jilbab hanya sekedar jilbab kan harganya di bawah 100. Tapi kalau jilbabnya bermerek apa nggak di atas 100? Itu yang disetreskan dia. Kalau baju hanya sekedar baju, gamis apa yang sebagainya kan ada bahasanya. Apa? Tapi kalau yang dibelinya harus bermerek, pokoknya setiap wirid jilbab baru, baju baru, gamis baru, kan stres. Berarti setiap bulan itu belinya 4 kali. Gitu.
Yang penting nutup aurat. Kalau nggak tukar baru ya udah, namanya rezeki. Masa rumah mau jadi fashion show? Oh, hah? Iya, masalahnya pusing. Makin sering makin sering dibeli baju, makin sering nanti beli lemarinya. Karena bajunya banyak, otomatis lemarinya banyak. Jadi bersyukurlah. Apatah lagi sekarang ini musim paceklik, Ustadz. Paceklik. Tanya orang ini susah. Yang biasa dapat 10 dapatnya 7. Yang biasa dapat 3 dapatnya 1. Ya kan? Biasa dapat banyak, tiba-tiba orang biasa banyak kok lalu kurang. Orang yang kaya itu pun merasakan sulit juga. Tapi kata kita kan banyak dia, tapi berkurang kualitasnya. Kita biasa dapat sedikit, berkurang lagi. Jadi sabari, syukuri. Begitu ya. Udah itu lagi dikatakan di sini. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada seseorang yang memanjangkan hak dimatkan pada Allah hingga keluar wow daripadanya, maka adakah yang demikian itu haram atau tidak? Jadi Allahu Ak, jadi wow dia. Huak, jadi kayak huruf wow. Hu akbar jadinya. Allahu akbar, itu kan nggak panjang. Ketika dia Allahu Ak, jadi wow jadinya dia. Apakah itu haram atau tidak kata kitab ini? Kan kita takbiratul ihram ini. Makanya kan kasih haknya saja. Allahu Akbar. Cukup segitu. Ini kadang Allahu jadi Hu Akbar gitu. Hu Akbar. Uak. Kayak kue gitu. Nah ini maka dijawab hukumnya haram atasnya. Jika ia mendatangkan. Haram itu dosa. Batal sholat. Karena hurufnya nggak pas, bertambah. Pada takbiratul ihram ya. Kalau di luar pada takbiratul ihram, maksudnya yang pindah-pindah kan ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu apa namanya? Kalau dia mengiktikadkan itu adalah perkataan di luar salat, karena dia mampu, juga batal. Karena menambah suatu perkataan. Tapi kalau tidak, memang lisan dia tergelincir, tidak batal. Karena yang paling penting itu takbir itu Allahu Akbar itu. Itu kunci Allahu Akbar. Jadi dikatakan di sini haram atasnya jika ia mendatangkan dengannya sengaja bagi Allah Ta'ala. Atau dijadikan musnad ilaih. Barang yang tiada patut bagi isnadnya. Jadi kalau istilah dalam nahwu ada namanya musnad ilaih. Dia menjadi mubtada. Pokok kata. Jadi kalau di dalam tata bahasa Arab, Zaidun qaimun. Adapun Zaid itu berdiri. Jadi kalau disebutnya pula, bermula Allahuwa. Jadinya ini gitu, Allahuwa. Bukan Allahu. Allahuwa. Jadi namanya Allahuwa. Bukan Allahu. Ada wanya. Allahuwa. Nah, itu berarti merubah nama Allah. Juga nggak boleh. Ya. Melainkan baginya Ta'ala, maka jika didatangkan yang demikian itu, serta diketahui akannya haram. Lagi kuasa ia membaca atasnya yang sebenarnya, tetapi adalah ia kerjakan dengan karena melawan hukum, jua kafir pula, bahkan bisa dihukum kafir karena merubah nama Allah. Jadi Allahuah jadinya. Itu kan memang lisan dia, bukan sengaja dia belajar ini Allahu Akbar. Kalau di Sunda itu Allah. Ada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya. Namanya orang-orang tua terdahulu kan. Makanya Allah itu dilatih. Macam mana pas-pas percis-percisnya. Cuman kalau dia cuman bisa begitu saja, Allah katanya. Allah. Kalau Allah pula kayak Batak pula, Allah pengabian jadinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya. Allah katanya. Ada minum. Makanya menulis Allah dalam Latin itu susah. Terus ini tetap Allah. Allah. Terus Allah pun kurang pas juga. Makanya orang kalau tanya tulisan Arab di Latin kan, itu nggak akan ada yang banyak pas itu. Kayak insya Allah. Ada yang tulis pakai HA, ada yang tulis pakai YA. Insya. Ada insya gitu. Insya.
Insya. Itu nggak akan bisa menjawab itu. Maka yang paling benar tuh tulisan Arabnya langsung. Keduanya itu nggak bisa jadi patok. Karena bagi kita Indonesia, insya itu INSY. Ah itu. Kalau di England, di Inggris, insya itu INSHA. Iya, insya. Kalau kita SHA itu jadi short ya. Insya jadinya. Huruf short ya. Jadi gitu. Jadi insya. Katanya udah lain lagi. Jadi yang paling benar itu adalah tulisan Arabnya sendiri. Makanya baik apapun kayak assalamualaikum gitu. Karena a itu sendiri tanda tekan itu kan belakangan yang dimasukkan. Kalau dalam lisan Indonesia Latin itu kan nggak ada begitu tulis-tulisnya. Titik koma di atas. Ada murid saya namanya Muti'ah. Muti'ah. Perempuan. Tapi karena ditulis ke ijazah jadinya Mutia. Harusnya Muti'ah. Macam Cut Mutia itu. Sebetulnya Cut Muti'ah. Cuman kalau orang manggil orang Muti'ah, lemak kali bunyinya gitu. Makanya Mutia saja orang. Paseh kali. Aisyah kata dia. Udah, kadang di kampung nih panggil Bu Isa aja udah habis. Gitu. Mau Arab-Arab kali pula dia kan gitu. Udah lazim. Vivi. Vivi ya. Ini canggih ini. Nanti Fai jadi enggak? Boleh. Gampangan Bu Pipi. Bu Pipi gitu. Oh huruf V itu ya gini. Mau pas-pas kali dia. V vektor ya. Bu Pipi gitu. Itu kalau orang Sumbing. Iya bener gitu. Gitu dah itu. Jadi ada dulu ceritanya itu. Nih orang Sumbing itu tukang becak. Tukang becak. Tolong antarkan dari pajak pasar ke rumah. Nah, namanya dia diangkatnya bahan zaman itu masih 1.000 rupiah. Nah, berapa bang? 1.000. Betul dia. Mengatakan 1.000. 1.000. Betul. Rupanya ibu tadi rambutnya keribu. Zaman itu belum pamor kayak sekarang pakai jilbab. Ngamuk ibu itu. Kau katakan aku keribu kata dia. 1.000 kata dia. Hebo kata dia. Udah ngamuk dia mendengar orang Sumbing tadi. Maklum ya. Bindeng dia jadi. Nah itu cerita Pipi tadi ya. Dah. Melainkan baginya ta'ala, maka dihukumkan tadi kafir dia jikalau luas dia. Karena berubah makna Ismullah Al-Karim. Berubah nama Allah yang mulia itu. Disebut pada kitab Aziz dalam Al-Quran. Ya. Bismillahi, jadi Bismillahu jadinya. Bismillahirrahman Ar-Rahim. Salah jadinya. Bismillahi tetap. Udah itu lagi dikatakan di sini. Pada perkataan Takbiratul Ihram. Dan jika lu tambah waw antara dua kalimah. Waw yang sakin atau berbaris. Yang mati atau yang berbaris. Maka bahwasanya telah menghampakan maknanya. Maka tidak memadai. Dan disebut pada dalam kitab Raudhah. Jadi dibacanya Allahu. Jadi memang Allah itu memang enggak dibarisinya. Allahu Akbar. Tadi kan Allahu Akbar. Wawnya dibarisi atas. Kalau ini satu Allahu, hu-nya panjang. Padahal Allahu itu enggak panjang. Nah, karena dia mau ibaratnya menjumpai naik itu. Kan kadang-kala kan ada orang mau naik dari sujud mau ke rakaat selanjutnya. Berdiri. Kan panjang kadang yang bacanya itu. Nah, Allahnya harus panjang. Tapi datang lisan dia dipanjangnya hu-nya. Harusnya Allah. Gak apa-apa panjang itu. Karena bukan baca Quran. Nah, kalau di luar baca Quran. Kalau dibaca Quran kan harus ada hukum. Hukum tajwid, tahsin. Kalau di luar baca Quran. Kalau kepanjangan lebih. Tidak sama hukumnya dengan baca Quran. Jadi dibacanya Allahu Akbar. Udah salah itu. Ya. Udah salah. Berarti mimnya tuh panjang jadinya. Ya kan kasih alif.
kayak ada huruf matnya. Cuman kadangkala kalau dalam lagu itu namanya syair. Kalau syair atau nazam agak bebas. Agak preman. Nazam ini hukumnya preman, beda dengan... Makanya kalau ditengok tata bahasa Arab itu ada nazam, syair-syair, lagu-lagu bahasa Arab itu kan. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu enggak ada lun, enggak ada itu. Mustaf'ilun aja. Semuanya pendek. Ada mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilu. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Kalau ada nada untuk belajar itu, apa namanya, syairnya, alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayani. Harusnya bayanin, karena syair itu preman, bayani gitu ya. Zukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamani. Harusnya zamanin. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah ilmu tidak akan dapat kecuali dengan 6 macam. Ada 6 nih baru ilmu dapat. Ilmu apapun itu. Ilmu masak, ilmu buat apa namanya menjadi bidan pengantin, bahagian desainer, ilmu agama, ilmu dunia, ilmu umum. Ilmu tidak akan dapat kecuali dengan 6. Saumbika an majmu'iha bibayani. Aku akan terangkan kumpulan itu secara terperinci. Zukain, orangnya harus cerdas. Tak akan dapat ilmu kalau orangnya nggak cerdas, nggak sergap, nggak bisa nangkap. Ya, itu. Wahirsin, semangat. Semangat. Sangat semangatnya, dia lebih datang daripada gurunya gitu. Kalau ada orang pula, gurunya datang, baru muridnya berarti nggak semangat. Berarti si gurunya yang mau, muridnya itu pernah dulu saya ngajar ngaji baca Quran. Di Medan waktu masih lajang gitu kan. Ya memang anak-anak lah pula. Datang ke rumah itu, nunggu dia mandi lagi. Nunggu dia makan lagi. Beda kan kalau anak-anak ngaji datang ke rumah guru, berarti dia kan udah siap. Ini kita datang namanya dipanggil ya. Bulanan gitu, ada beberapa tempat. Jadi, nunggu. Ustadz, ini si Polan baru bangun tidur. Belum mandi lagi. Mandi dulu ya. So, mandi. Lama pula ngayal pula mandi. Oh, nunggu. Habis itu belum sempat dia tadi makan. Tunggu makan lagi. Wah, baru baca. Udahlah baca Quran. Kata dia. Anak-anak ya Allah. Ini nggak ada hirsin, semangat. Maka beruntunglah ibunda kalau punya anak semangat. Semangat sekolahnya. Semangat ngajinya. Ya, suami gitu yuk semangat cari uangnya. Oh. Pokoknya aku keluar dari rumah, mau cari uang katanya. Umpama gitu kan. Mau kerja katanya. Nggak pulang-pulang terus. Jadi Bang Tohib. Itu saking semangat itu. Semangat betul. Saking semangat, nggak pulang-pulang. Cari rumah, lupa dia rumahnya mana. Kacau. Nah itu, hirsin. Zukain wa hirsin. Wastibarin, pantang menyerah. Sabar. Belajar tuh, ya sabar. Kalau yang oh Ustadz nih, yang kajiannya sama dengan kayak 2 minggu yang lalu. Sabar aja, mungkin ada tambahan yang baru. Ilmu itu kan diulang, makanya ada istilahnya ulangan. Salat aja diulang tiap hari, itu pun lupa juga kita. Ya, oh itu ulang-ulang saja. Macam rasa sayang dan cinta itu harus diulang. Nyebutnya harus diulang sama kakanda abang, Bang Tohib. Biar tahu dia kita sayang sama dia. Janganlah mungkin di depan anak-anak, mungkin muntah anak-anak dengarnya. Yayang, ayang beb. Mama gitu. Enok. Tapi kan kalau berdua kan nggak apa-apa. Yang katanya, kenapa kepalaku peyang katanya gitu. Yang katanya. Harus diulang. Supaya dia tahu, oh berarti ada rasa itu. Anak gitu juga. Anak mama sayang mama. Sayang bunda, ya harus dia tahu, oh aku disayang gitu. Karena rata-rata anak itu merasa rumah bukanlah tempat nyaman dia lagi. Akhirnya cari tempat yang lain. Gitu.
itu. Masalah ya yang tadi juga. Oh. Itu. Nah itu. Memang begitu. Makanya perlu peran bapak. Jangan sempat anak itu kehilangan pernah ditegur buat bapak. Anak harus ada waktu dia untuk merubah dia. Karena sejatinya manusia itu kan ditempah. Kalau mama itu tempat kasih sayang. Maka walaupun macam mana pun mamanya marah, pedulinya pun tidak. Oh, namanya mama. Udah tahu dia. Mamanya mau merepet. Minas subhi ilal maghribi. Dari subuh sampai maghrib. Pedulinya pun tidak. Tapi kalau bapaknya, cepat takut dia. Ada dia. Begitu. Jadi jangan hilang peran itu. Peran mengingatkan, menjadi pemimpin damping itu. Seperti itu. Memang apa ya. Tapi kan harusnya kan dengan kelembutan. Iya, ada masanya anak itu memang harus lembut. Tapi ada masanya juga didisiplinkan. Karena pada dasarnya kita ini bawaan itu malas apa. Jadi anak saya perempuan yang nomor 1 itu kan 1 SMA itu. Karena dulu cepat dia masuk sekolah. Kalau umurnya itu kayaknya kawan-kawan seumuran itu kelas 2 SMP itu. Jadi saya sering nasihatkan gitu. Macam selalu ya. Dia kan dalam 3 tahun ini sekolahnya kan nggak sekolah kayak biasa. Pondok. Dan pondoknya tradisional. Ada pula ijazah gitu kan. Jadi balik dia sekolah macam biasa. Jadi rasa dia lain gitu. Karena udah terbiasa dengan tak seperti umum. Jadi saya katakan, ayah dulu kiatnya kalau ada PR itu nggak usah dilama-lamakan. Karena PR itu makin lama dibiarkan itu datang lagi beban jadinya. Kerjai. Malam tadi gara-gara dengar kata saya itu, malam dia akhirnya tidur. Kayak model kuliah dulu SKS, sistem kebut semalam. Kebutnya, karena begini, dulu kebiasaan mungkin salah itu ya. PR itu kan pekerjaan rumah. Tapi jadi PS jadi pekerjaan sekolah. Jadi balik dari sekolah saya belum pulang. Jadi saya kerjain dulu PR itu. Balik, orang pulang semua. Saya gini, lagi kalau saya kerjakan pada saat itu kan fresh. Karena pekerjaan tadi, memang tadi pelajaran tadi, memang sudah terbagi waktunya kan gitu. Jadi ketika masuk sekolah, udah nggak ada lagi yang mau dijawab. Udah santai-santai aja. Itu satu mungkin kesalahan sikap cara belajar yang salah. Cuman saya katakan gini. Soal itu ibarat kalau dalam hidup masalah. Kalau makin dibiarkan makin banyak. Dan soal itu atau masalah ada kemampuan untuk manggil keluarga-keluarganya. Macam kita lah. Ini sekarang kan agak susah nih. Apa yang membuat kita susah? Itu harus dijawab dulu. Oh, ini duit nggak ada, berarti cari kerja. Oh, kerjanya pun nggak ada. Silaturahim. Mau dapat kerja tuh rajin silaturahim. Datang, nanya, kabar. Sering juga cerita, pusing kepala. Kenapa pusing? Ini nggak mau nanggapi, tanya yang lain lagi. Ada can, apa dan sebagainya begitu. Dulu kan orang ada model cuci, naik turun rumah orang kan jadi tukang cuci. Sekarang udah luar biasa, udah model apa aja, laundry saja. Tukang cuci aja udah pening mencari, ini semua tinggal di laundry kan. 10.000 dapat 7 kilo. Basah, cuci basah. Yang tak perlu lagi sabunnya, airnya, apa listrik nggak perlu. Jadi maksudnya dengan kemajuan zaman manusia ini harus tambah canggih. Macam contohnya, dulu kalau masak kan awalnya kan malas giling, muncul blender. Terakhirnya catering, ngantar terus. Model-model online. Iya, COD, cash on delivery, sampai tempat baru bayar. Gitu. Nah, seperti itu. Iya, itu seperti itu. Ya, sudah kita lanjutkan. Jadi hukumnya di situ semua haram, menambahinya. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada seorang membaca Ar-Rahman pada Bismillahirrahmanirrahim, tadi Al-Fatihah, tadi takbir ya. Bismillahirrahmanirrahim, tiada ditasdidkan, bacanya Bismillahirrahman. Harusnya ada tasdid. Hirrahmanirrahim. Dibacanya Rahman itu Bismillahirrahman. Hirrahman. Hilang tasdidnya. Ya, Hirrahman. Jadi pada ra-nya adakah sah atau tidak
Dan apa? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Fatihah. Apakah sah sholatnya ketika dia tanpa ra itu dikasihnya tasdid? Maka dikatakannya. Dan apakah kehendak dengan kata mereka jikalau diringankan tasdid yang yakni tiada diidghamkan yang tempat idgham, adakah yang dikehendaki pada idgham yang aslinya atau tiada? Maka jawab, maka tidak sah membaca Fatihah. Orang yang meringankan, yakni tanpa idgham ra tadi. Ada tambahan, dimasukkan itu. Tetap harus dilatih itu. Dilatih. Maka sekarang sudah simpel untuk mengetahui salah kita kayak mana? Direkam. HP ada rekaman, baca Fatihah, rekam. Lalu bandingkan dengan orang-orang yang tahsinnya bagus. Dibandingkan aja apa yang begitu cara bandingin sekarang. Tapi yang lebih nyaman lagi digurukan. Karena yang tadi saya belum bahas tadi, dapat ilmu tadi semangat, udah itu lagi cerdas, semangat, sabar, udah itu lagi bulgho. Bulgho itu ada dana. Ada duit. Mau beli kitabnya, mau beli bajunya, mau datang ke sekolahnya. Yang nomor 5 adalah irsyadi ustaz, bimbingan guru. Walaupun secerdas apapun, banyak dana, sabar, semangat, tapi nggak ada bimbingan guru, payah dapat ilmu. Payah dapat ilmu. Pasti akan salah nanti. Belajar dia hiragana, katagana, huruf kanji, belajar bahasa Arab, belajar dia ibaratnya ada Al-Quran talking pen. Pennya tuh aja yang coloknya. Pennya tuh aja yang ngaji, dia nggak ngaji-ngaji juga. Tup gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ngaji, dia tidak juga. Yang terakhir adalah tulis zaman, panjang masa. Jadi belajar itu nggak instan. Oh, ngaji. Lama. Baru mateng ilmu itu. Jadi kalau kata orang ada metode instan. Itu cara ilmu itu tetap lama cara mendapatkannya. Metode, alanya saja. Membaca Quran 10 jam bisa pandai. Itu cuma ngenalin aja. Tapi tengok ada apa namanya itu. Metode maksudnya orangnya kayak mana. Tingkat kecerdasannya kayak mana. Menghafal Quran 2 bulan 30 juz. Tunggu dulu orangnya kayak mana. Yang terkesima kita. Nengok anak orang. Wah cerdas anak sekolah tuh. Mungkin cara anak kita nangkap sama dia beda. Kesungguhan anak kita dengan dia beda. Anak kita disorong dulu baru jalan. Anak orang tuh jalan sendiri dia. Semangat memang ada rohnya dengan itu. Seperti itu. Macam kerjaan. Kadang-kadang kenapa orang kalau kerja tuh dia malas. Karena nggak ada rohnya. Coba kerjaan yang suka dia. Contohnya kan ada orang. Kalau main HP bisa tahan lama-lama. Berarti kerjaan dia cari di HP. Nah, carinya di HP. Kalau ada orang kerjanya suka begadang, suruh jadi satpam. Sesuaikan. Nyaman dia. Nikmat dia. Oh iya gitu. Kalau tukang merepet, tukang motivasi itu. Tiap hari ngerepet aja. Kalian dasar malas kalian. Gitu. Tapi kalau merepet nggak apa, begitu. Seperti itu. Motivat atau nyuruh-nyuruh kalau sekolah jadi guru BK. Tiap hari ngerepet aja kerjanya. Sekiranya sampai di situ saja kajian kita tentang kajian Allahu Akbar, berapa rukun sholat, tentang masalah cara mendapatkan ilmu dan beberapa huruf yang patut dibenahi di dalam sholat. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Makasih para ibunda semua. Semoga Allah memberkahi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mau ditanya dipersilakan. Intinya berarti bacaan di luar sholat itu bisa tidak sesuai tajwid itu nggak mengapa. Iya, bacaan di luar sholat. Kecuali yang pokok ya, kayak Allahu Akbar itu pokok, itu harus sesuai tajwid ya. Maksudnya hukum. Tapi kalau yang intikal enggak mesti gitu maksudnya. Contohnya waktu Bilal sholat tarawih gitu. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, salah ya. Salah kalau dari segi tambahan itu udah salah. Tapi kalau ditanya dosa kah gitu. Kalau dia mengiktikadkan memang itu nama Nabi Muhammad, ya salah juga. Dosa karena berubah nama Nabi. Tapi hukumnya apakah haram gitu. Itu kan jadi perbincangan. Kalau sholat otomatis batal. Kalau di luar sholat tidak menjadi masalah. Contohnya gini. Kayak kita ya Muhammad gitu ya. Muhammad. Atau contohnya
Oh, itu terlalu melaut kali panjang pendeknya ya. Mar. Harusnya marha. Mar. Kan mar itu. Pendek itu. Kan marhaban itu kan jadi ma-nya kan panjang tuh. Marhaba. Itu kan harusnya marhaba saja kan. Hanya panjang, marnya panjang. Nah itu salah nggak? Salah kalau segi. Tapi kalau syair tidak apa-apa. Preman. Syair itu preman. Karena tak akan bisa dimasukkan di dalam kaedahnya. Coba kita baca marhaba pakai dengan nada itu. Marhaba. Udah lain itu. Kaedah. Kita mau masuk hukum tajwid, enggak masuk. Kalau di luar Quran enggak masuk. Di luar Quran lah, yang persisnya di luar Quran. Hukum tajwid itu agak ringan. Tapi kalau dalam bacaan sholat kayak Fatihah kan masuk Quran. Kemudian ini Kalau Bilal itu kurang pas juga sebenarnya kalau Muhammad atau Muhammad. Ya. Ini kalau dia adalah kelemahan dirinya karena kurang belajar masih dimaafkan. Tapi kalau memang sengaja merubah nama Nabi, ini bisa itikadnya yakinnya salah. Itulah nama Nabi. Tapi kalau hanya sekedar apa namanya itu menyesuaikan nada boleh. kemudian itu Ustaz, ada orang membaca ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dituliskan apa ya? Saya pun kurang paham juga. A'udzubillahi alim apa-apa? Minasyaiton. Minasyaitonir Gimana itu Ustaz? A'udzubillahi samiil alim. Iya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Menambah asmaul husna. Itu Boleh tidak gitu? Boleh-boleh saja. Masuk dalam bab doa saja itu. Tapi yang muktabarnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya yang memang ada pendapat ulama itu a'udzubillahi minasyaitonir. Kalau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim itu kan nambah asmaul husna Allah. Atau a'udzubillahir rahmanir rahim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahil hafizil karim. Kan semua nama-nama Allah. Kalau as-sami'il alim itu kan sami maha mendengar, alim maha mengetahui. Jadi Allah lebih itu maksudnya gitu. Itu boleh-boleh saja. Itu masuk dalam apa dalam ranah doa jadinya. aku berlindung kepada Allah Yang maha mendengar dan maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Dari syaitan yang terlaknat. Boleh. Tak apa-apa. Cuman yang paling penting amalan itu sesuai dengan amalan apa hadis. Ada asarnya. Ada petunjuknya. Itu yang paling. Kalau ada pilihan antara asar sama yang diramu buat para ulama, maka pilih yang ada asarnya, ada hadisnya. Ya, hadis. Kalau ada pilihan. Tapi kalau nggak ada, kalau nggak ada pilihan, bawa kata ulama itu pun nggak apa-apa. Doa-doa yang banyak-banyak yang beredar kan kadang-kala kan apa hanya ramuan ilmu para ulama tapi intinya doa. Boleh seperti itu. Allahumma bikaramati yaumil muharram ya Allah dengan kekeramatan daripada bulan Muharram itu istajib doa ana itu kan kalau ditanya itu kan cuman susunan bahasa dia itu. Gitu. Itu. Ada yang lain? Bu Ibu